فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, sebelum kita lanjutkan dari tafsir Ibnu Katsir, kita ambil faedah dari yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yaitu tentang ayat am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa bin qabl dan seterusnya. Kata beliau, Allah Ta'ala melarang kaum mukminin, atau boleh jadi yang diajak bicara adalah orang Yahudi, melarang orang Yahudi untuk mereka meminta atau bertanya kepada Rasul mereka sebagaimana sebelum itu Musa telah dimintai atau ditanyai. Dan yang dimaksudkan dengan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ta'annud, yaitu terlalu memberat-beratkan dan berdalam-dalam. Masalah warna lembu yang harus disembelih, masalah gimana karakter lembunya, tak perlu. Kalau itu dipraktekkan dalam acara ibadah kurban, misalnya, kita akan pening sendiri, warnanya apa, gimana sifat dia, karakternya gimana dari lembu tersebut, tak perlu. Baik, wali'tirad, itu pertanyaan yang sifatnya adalah membantah Rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Para ahli kitab memintamu untuk engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Ini menyusahkan, memberat-beratkan, yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Sungguh mereka telah meminta kepada Musa perkara yang lebih besar dari itu. Faqalu arinallaha jahrah. Mereka mengatakan, perlihatkan kepada kami Allah secara terang-terangan. Ini permintaan yang terlalu memberat-beratkan Rasul. Kita harusnya sekedar apa? Ikut dan mendengar, bukan malah memberat-beratkan Rasul, minta ini, minta itu, yang polanya adalah menyusahkan Rasul tersebut. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menanyakan perkara-perkara yang apabila masalah itu dinampakkan pada kalian, niscaya akan menyusahkan kalian sendiri. Fahadhihi wa nahwuha hiyal manhi anha. Maka pertanyaan-pertanyaan ini dan yang semisal dengannya itulah yang terlarang. Adapun pertanyaan yang bersifat istirsyad, minta bimbingan bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana masalah pengusapan khuf atau yang seperti itu, wa ta'allum, meminta ilmu, fahadha mahmud, maka ini adalah terpuji. Faqad amara Allahu bih, Allah telah memerintahkan permintaan yang seperti itu. Qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Baik. Dan Allah Ta'ala menyetujui perbuatan mereka sebagaimana di dalam firman-Nya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, minuman yang memabukkan itu, dan maisir, yaitu perjudian. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Allah menyetujui pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Wa nahwi dzalikan, yang seperti itu. Walamma, kata beliau, manakala pertanyaan-pertanyaan yang terlarang itu adalah tercela, terkadang dia itu menyampaikan pelakunya kepada kekufuran, maka Allah berfirman,
Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Manakala dan barang siapa menukar, yaitu meminta ditukarkan kekufuran dengan keimanan. Rasul sudah mendatangkan keimanan, malah mereka ingin minta ganti berupa kekufuran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Baik. Sampai di sini yang disebutkan kan? Enggak, kita lanjutkan dulu karena setelah itu beliau melanjutkan. Baik, kemudian Allah menghabarkan tentang kedengkian dari kebanyakan orang ahli kitab. Dan Allah mengabarkan bahwasanya keadaan itu menyampaikan kepada mereka, keadaan kedengkian tadi menyebabkan mereka sampai kepada keinginan untuk lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka ingin untuk mampu mengembalikan kalian dari keimanan kalian agar kalian menjadi orang-orang kafir. Saking dengkinya sampai ingin kita kafir. Padahal yang betul dakwah adalah ditegakkan agar kita ingin semua orang di dunia ini mukmin semua. Kita ingin itu. Kita ingin semuanya masuk surga. Tak perlu kita dengki kenapa dia masuk surga sih, enggak masalah. Surga luas sekali. Tak perlu berebut. Bahkan nanti Allah Ta'ala akan menciptakan makhluk khusus untuk memenuhi tempat di surga yang memang tempat itu masih terlalu luas. Manusia yang layak masuk surga sudah masuk semua. Ternyata surga itu masih luas sekali. Maka Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain untuk mengisi surga. Adapun ahli kitab menginginkan justru agar kita masuk neraka. Ini betapa busuknya orang-orang itu. Dan mereka mengusahakan itu, bukan sekedar ingin. Mereka memang ingin betul-betul mengusahakan agar kita kafir lagi. Dan mereka membuat tipu daya. Walaupun tipu daya mereka akan kembali menimpa mereka lagi. Allah tidak meridhai amalan orang yang zalim. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Sekelompok orang dari ahli kitab mereka berkata kepada temannya yang lain, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu di siang hari, di awal siang. Wajah ma yahsulu bihil muwajjah, yaitu di bagian depan, yaitu di awal siang. Berarti apa? Di pagi hari. Dan kafirlah kalian di akhir siang, yaitu di petang hari, agar mereka juga ikut-ikutan kafir kembali lagi. Kata beliau, ini disebabkan karena kedengkian mereka yang memang muncul dari jiwa mereka. Maka Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menghadapi orang yang berbuat buruk kepada mereka dengan keburukan yang sangat tinggi itu dengan apa? Pemaafan. Ayat ini ketika apa? Belum turunnya ayatul qital, ayat syariat peperangan. Maka Allah memerintahkan mereka untuk memaafkan dan berpaling saja dari tipu daya mereka tadi, sehingga Allah mendatangkan urusannya, yaitu apa? Syariat peperangan. Kemudian setelah itu Allah mendatangkan urusannya kepada mereka, kepada kaum mukminin, yaitu apa? Berupa syariat jihad. Maka Allah memuaskan jiwa kaum mukminin dari orang-orang kafir itu, yaitu puas, mampu membunuh mereka karena mereka selama ini telah membuat kejahatan pada kaum mukminin. Maka para sahabat kaum mukminin itu membunuh orang yang mereka bunuh, memperhamba orang yang mereka perhamba, dan mengusir orang yang mereka usir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Kemudian Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menyibukkan diri dengan waktu yang masih ada. Dengan apa? Dengan menegakkan salat, menunaikan zakat, dan melakukan semua amalan-amalan pendekatan diri pada Allah. Dan Allah menjanjikan bahwasanya apapun yang mereka perbuat berupa kebaikan, maka sesungguhnya amalan tadi itu tidak sia-sia di sisi Allah. Bahkan mereka akan mendapatkan amalan itu di sisi Allah dalam keadaan pahalanya sangat banyak.
dalam keadaan Allah telah memelihara amalan mereka tadi. Kemudian ditutup dengan ayat asma wa sifat, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Baik. Ini adalah kesimpulan dari rangkaian 3 ayat yang disebutkan di situ. Sekarang kita kembali membaca tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, wa qala al-Hafidz Abu Ya'la al-Mausili fi musnadih, haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Ishaq bin Sulaiman an Abi Sinan an Abi Ishaq anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma qala in kana la ya'ti alayya sanatu as-sanatu ini ya, uridu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai' fa'atahayyabu minhu. Kata Al-Bara bin Azib, sesungguhnya benar-benar atau terkadang datang kepada saya 1 tahun yang mana saya ingin menanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW, lalu saya gentar, saya segan untuk menanyakan itu. Wa in kunna lanatamanna al-a'rab, dan sungguh kami ini mengangan-angankan ada orang Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu. Ini adabnya para sahabat, saking takutnya sampai demikian. Tapi manakala Nabi mengizinkan orang Arab bertanya ini itu, menunjukkan pertanyaan tadi bukan pertanyaan yang salah. Wa qala al-Bazzar haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Ini sebagian sanadnya enggak dibahas ya, sehingga kita agak kesulitan, ada sebagian yang belum dikenal. Abu Sinan diperselisihkan, tapi yang rajih adalah dia boleh dihasankan hadisnya. Kalau kalau Syekhul Islam beliau mengatakan hadisnya bahkan jayyid. Baik. Qala al-Bazzar haddatsana Muhammad ibn al-Musanna al-Amuli, dan beliau majhul, sering kita lewati beliau orang ini. Baik. Qala haddatsana Ibnu Fudail an Atha ibn Sa'id an Sa'id ibn Jubair an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, ini Muhammad ibn Musanna yang lain, afwan. Karena tersalahkan dengan yang Ibnu Jarir. Muhammad ibn Musanna siqah. Belum pernah saya melihat satu kaum yang lebih baik daripada para pengikut Muhammad para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa'aluhu illa sintai asyrata mas'alah. Mereka tidak bertanya pada Nabi kecuali 12 pertanyaan saja. Kulluha fil Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Disebutkan dalam catatan kaki. Masalahnya ada pada Atha ibnu Sa'id. Dia siqah tapi hafalannya telah tercampurkan. Adapun rawi-rawi yang lain siqat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wa yas'alunaka 'anil syahril haram wa yas'alunaka 'anil yatama, yakni hadza wa asbahah. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksudkan adalah yang ini dan yang semisal dengan itu. Walaupun prakteknya bukan hanya 12, tapi pola-pola yang seperti ini ada 12 menurut Ibnu Abbas. Dan boleh jadi kita memahaminya adalah dari sisi yang diketahui oleh Ibnu Abbas. Jelas dalam hadis pertanyaan para sahabat banyak sekali. Pertanyaan Hanzalah, juga pertanyaan yang lain-lain. Hanzalah sendiri, Hanzalah yang membicarakan masalah munafik, kemudian Hanzalah bin Huzaim dan yang lain-lain. Menunjukkan pertanyaan banyak sekali, tapi pertanyaan yang semuanya adalah bermanfaat. Baik, demikian pula pertanyaan misalkan Ummu Sulaim, innallaha la yastahyi minal haq. Jelas dalam Al-Qur'an sebagian pembahasan haid tidak dibahas, tapi dalam hadis para sahabat tanya kepada Nabi. Jadi pertanyaan bukan hanya 12, banyak sekali dia, tapi semuanya bermanfaat dan polanya adalah pola-pola yang bermanfaat yang Allah Ta'ala contohkan di dalam Al-Quran. Wa qauluhu ta'ala am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Dan firman Allah Ta'ala, atau apakah kalian menginginkan, karena am ini menunjukkan sebelumnya ada pilihan yang lain, kemungkinan ini, kemungkinan itu, karena ini adalah
kritikan kepada orang-orang Yahudi di masa itu. Apakah kalian ingin untuk bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana Musa ditanya sebelum itu? Bal turidun. Ini salah satu penafsiran am bimakna bal, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala di dalam Mughnil Labib. Am bimakna bal. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, auhiya ala babiha minal istifham, atau boleh jadi amnya ini memang am yang sesuai dengan babnya, yaitu apa? Termasuk harful istifham. Wa huwa ingkari, pertanyaan pengingkaran. Wa huwa ya ummul mu'minina wal kafirin. Dan ini mencakupi syariatnya ini dan pengingkarannya terhadap mukminin dan kafirin. Fa innahu alaihi salam rasulullahi ilal jami'. Karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada semua manusia, maksud di dalamnya jin juga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Para ahli kitab menanyakan, meminta kepadamu agar engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Sungguh mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Faqalu arinallaha jahra. Mereka mengatakan, perlihatkan kepada kami Allah secara terang-terangan. Kalau demikian niscaya apa? Hancur, karena kalau Allah sampai menyingkapkan hijab, hancur kita. Fa'akhadathum as-sa'iqatu bi dzulmihim. Maka mereka tertimpa petir disebabkan karena kezaliman mereka. Ya, pertanyaannya bukan pertanyaan minta bimbingan, tapi apa? Pertanyaannya adalah pertanyaan atau permintaan yang sifatnya ta'annud, yaitu memberat-beratkan Rasul. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan, "Arini, perlihatkan dirimu pada saya," Allah tidak marah pada Nabi Musa, karena Allah tahu Nabi Musa tidak meminta untuk yang sifatnya ta'annud. Tapi beliau ingin mendapatkan tambahan iman lagi, tambahan keyakinan lagi seperti Nabi Ibrahim. Tapi Bani Israel terkena petir dihukum Allah karena pertanyaannya tadi adalah pertanyaan yang sifatnya ta'annud, memberat-beratkan Rasul. Maka Allah mengatakan mereka tertimpa petir bizulmihim, karena kezaliman mereka. Dan mereka juga sudah minta yang seperti itu. Misalkan seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam kalau nggak salah dalam kitab An-Nubuwat tentang apa? Ayat-ayat iqtirah, ayat yang polanya adalah idea dari orang-orang, minta ini, minta itu, idea, turunkan ayat yang seperti ini. Misalkan dipenuhi, maka kebanyakan dari mereka mintanya itu adalah karena kekufuran, bukan karena ingin mendapatkan tambahan iman. Makanya misalkan Nabi Muhammad SAW betul-betul menurunkan sebuah kitab kepada ahli kitab, menunjukkan pada mereka apakah mereka beriman, mereka nggak akan mau beriman itu. Karena Nabi Musa sudah mendapatkan kitab yang langsung ditulis oleh Allah dengan tangannya, yaitu Taurat. Tetap juga mereka mengingkari dan mengkufuri Taurat tersebut. Mereka lancang untuk merubah-rubahnya dan seterusnya. Jadi permintaan macam tadi tidak ada gunanya untuk dipenuhi. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq haddatsani Muhammad ibnu Abi Muhammad, majhul, telah kita lewati. An Ikrimah au Sa'id ibn Jubair an ibni Abbas qala Rafi ibnu Huraimilah au Wahab ibnu Zaid, ya Muhammad i'tina bi kitabin tunazziluhu alaina minas sama naqra'uhu. Boleh naqra'uhu sebagai sifat, boleh apa? Jawabul amr di situ. Wahai Muhammad, datangkan kepada kami sebuah kitab yang engkau turunkan kitab itu kepada kami dari langit untuk kami membacanya, atau niscaya kami membacanya. Wa fajjir lana anharan nattabi'ka, dan pancarkan untuk kami sungai-sungai, niscaya kami akan mengikutimu. Wa nusaddiqka, dan niscaya kami akan membenarkan dirimu. Fa'anzalallahu min qaulihim, maka Allah menurunkan sebagian dari ucapan mereka, atau minyamin sababiyah, mungkin disebabkan karena ucapan mereka, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl.
Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Baik, telah kita pahami sanadnya dhaif. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan ma'ruf layyith. Anir Rabi ibni Anas an Abil Aliyah fi qawlihi ta'ala am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl qala rajulun ya Rasulullah law kanat kafaratuna kafarata Bani Israel. Ada seorang lelaki yang mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya kafarah kami, penghapusan dosa itu adalah seperti kafarah yang ditetapkan pada Bani Israel. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la nabghiha salasan. Wahai Allah, kami tidak meminta yang demikian itu, yaitu kafarah yang seperti kafarahnya Bani Israel. Ya, siapa yang suka seperti itu? Tapi apa ini sanadnya dhaif? 3 kali. Ma'a'taqumullahu khairun mimma a'ta Bani Israel. Apa yang Allah berikan pada kalian itu lebih baik daripada apa yang Allah berikan pada Bani Israel. Kanat Bani Israel idza asaba ahaduhumul khati'ah. Dulu Bani Israel apabila salah seorang dari mereka melakukan suatu kesalahan, wajadaha maktubatan ala babihi wa kafarataha. Dia akan mendapati kesalahan tadi tertulis di pintu rumahnya. Jadi kalau terjadi, malu sekali kita. Langsung dibongkar depan pintu, daftar kesalahan hari ini si fulan ini. Oh, pening jelas. Kalau ceritanya betul seperti itu. Demikian pula kafarahnya, cara pembayaran, cara penghapusan dosanya demikian. Fa'in kafaroha atau fa'in kafaroha kah? Dan gimana kalau kafaroha? Kalau dia melakukan kafaroha, yaitu apa? Melakukan kafaroh dari kesalahan tadi, kanat lahu khizyan fid dunya, maka kafaroh tadi menjadi kehinaan dia di dunia. Tayyib. Yaitu apa? Hukumannya memang sangat mengerikan dan buruk sekali. Maka di dunia memang dia jadi terhinakan itu. Wa illam yukafirha, kalau dia tidak mengkafarohinya, kanat lahu khizyan fil akhirah, maka kafarah itu akan menjadi kehinaan bagi dia di akhirat karena dia belum membayar kafarah, sehingga hukumannya mengerikan. Fama a'taqumullahu khairun mimma a'ta Bani Israel, maka apa yang Allah berikan pada kalian itu lebih baik, lebih ringan, lebih selesa dan seterusnya, lebih longgar daripada apa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Walaupun Bani Israel punya banyak keajaiban. Namun apa? Sesak nafas kita kalau membayangkan betulnya cerita ini, kalau ceritanya betul. Qal wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan beliau membacakan ayat, dan barang siapa mengamalkan satu keburukan atau dia menzalimi dirinya sendiri kemudian dia mohon ampun pada Allah, dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syariat untuk kita itu ringan, alhamdulillah, dan penuh dengan rahmat. Disebutkan dalam catatan kaki di sini. Oh alah, kenapa seperti ada kesalahan ya? Jelas apa ini? Ini asar dari Abul Aliyah. Dikomentari di sini Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Abi Isa, Abdullah bin Mahan. Yaitu saduqun sayyi'ul hifdz, dan banyak melakukan irsal terhadap hadis Abil Aliyah. Cuma kemudian apa? Beliau membahas setelah itu adalah hadis masalah wa man hamma bisayyi'ah. Tapi catatan kakinya di sini ditulis akhrajahu Muslim sebelum itu. Jelas tidak tepat catatan kakinya. Harusnya apa? Setelah itu, untuk cetakan yang ini. As-shalawatul khamas wal jumu'ah, itu iya, ini terbalik aja sekitar. Catatan kakinya di sini terbalik cetakannya. Kita baca dulu berarti waqal as-shalawatul khamas wal jumu'ah ilal jumu'ah. Ini juga salah cetak lagi. Ilal jumu'ah. Kafaratun lima bainahun.
sholat yang 5, demikian pula antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya itu sebagai penghapusan terhadap apa saja yang diantara itu, yaitu kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, baru sesuai di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Baik. Kemudian yang berikutnya, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab alaih. Barang siapa menginginkan atau bertekad melakukan suatu keburukan, kemudian dia tidak mengerjakannya, maka keburukan tadi tidak tercatat untuk dia. Wa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidah. Kalau dia mengerjakannya, maka keburukan tadi dicatat sebagai satu keburukan. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan wahidah. Boleh hasanatan, boleh hasanatun di dalam hadisnya itu. Barang siapa menginginkan melakukan suatu kebaikan namun dia tidak mengerjakannya, maka kebaikan tadi dicatat sebagai satu kebaikan. Baik. Wa in amilaha kutibat lahu, boleh asyara, boleh asyaru, tergantung kita mengirabnya apa. Asyaru amsaliha, maka 10 kelipatannya itu yang dicatat. Wala yahliku alallahi illa halik. Tidak ada orang yang binasa disebabkan oleh Allah kecuali orang yang binasa. Atau Allah di sini maksudnya adalah dia binasa padahal karena dia berangan-angan terhadap Allah. Tapi kenapa dia binasa? Karena memang dia adalah orang yang binasa itu sendiri. Dalam artian Allah sudah memudahkan untuk amal kebajikan dan melipat gandakannya. Sementara amal keburukan itu tidak dilipat gandakan. Bahkan kalau tidak dikerjakan, berdasarkan hadis ini, dia tidak rugi sedikit pun. Bahkan dalam hadis yang lain apa? Ditulis satu kebaikan. Untuk yang riwayat ini adalah hadis Bukhari Muslim dari hadis Ibni Abbas. Baik. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat anturiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Baik. Tapi apa? Kalau sebab turunnya ini adalah yang diceritakan oleh Abul Aliyah, maka memang tidak sahih. Karena ini mursal dan juga apa? Ada Abu Ja'far Ar-Razi. Makanya ini yang anak ingat tidak disebutkan dalam Shahihul Musnad min asbabin nuzul punya Imam Al-Wati'i. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.